Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Saudari Nuraini, Saudari Mariati, Saudara Muhammad Ziki Al-Ghazali, dan Saudara Habibur Rahman. Kami di sini akan mencoba mempresentasikan makalah kami yang berjudul penelitian kualitatif. Jadi, di sini saya akan mencoba mempresentasikan poin pertama, yaitu kompetensi yang dimiliki peneliti kualitatif. Jadi, seorang peneliti kualitatif itu harus mempunyai kompetensi-kompetensi, di antaranya yaitu yang pertama, memiliki wawasan yang luas dan mendalam wacana bidang yang akan diteliti. Jadi, dalam meneliti itu harus mempunyai wawasan ilmu yang luas. Dan yang kedua yaitu mampu membuat raport kepada setiap orang yang ada pada konteks sosial yang akan diteliti. Menciptakan raport berarti bisa membangun kekerabatan dan persahabatan dengan setiap orang yang ada pada konteks sosial. Dan yang ketiga yaitu memiliki kepekaan untuk melihat setiap tanda-tanda yang ada pada objek penelitian. Dan yang keempat yaitu mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan dan wawancara secara mendalam secara triangulasi. Jadi maksud triangulasi di sini yaitu pendekatan metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan data dan menganalisis data serta sumber-sumber lain. Yang kelima yaitu mampu menganalisis data kualitatif secara induktif, berkesinambungan mulai dari analisis deskriptif, domain, komponensial, dan tema kultural atau budaya. Dan yang keenam yaitu mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian. Yang ketujuh yaitu mampu menghasilkan temuan pengetahuan, hipotesis, dan ilmu baru. Dan yang kedelapan yaitu mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan secara terperinci. Dan poin kedua yaitu jenis-jenis penelitian kualitatif ini ada 5. Yang pertama biografi. Jadi penelitian biografi ini merupakan studi tentang individu dan pengalaman yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip. Jadi peneliti biografi ini yaitu peneliti tentang seseorang atas pengalamannya dengan mengumpulkan dokumen atau arsip-arsip yang ada. Dan yang kedua yaitu fenomenologi. Fenomenologi ini menjelaskan atau menguap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran. Jadi dengan kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Dan yang ketiga yaitu grounded theory, yaitu pendekatan menekankan arti dari suatu pengalaman untuk sejumlah individu. Tujuan pendekatan ini itu tujuannya itu untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Situasi di mana seorang individu saling berhubungan, bertindak atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Dan yang keempat etnografi. Etnografi ini yaitu uraian dari penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Ini sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Sebagai proses, etnografi ini melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, di mana dalam pengamatan tersebut meneliti terlibat dalam keseharian hidup responden dan melalui wawancara atau persatu dengan anggota kelompok tersebut. Jadi peneliti ini itu mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, bahasanya, dan interaksi dalam kelompok. Dan yang terakhir yaitu studi kasus. Peneliti studi kasus ini yaitu studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi. Peneliti studi kasus ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Habibur Rahman dari kelas PBAB ingin menjelaskan tentang rumusan masalah pada
makalah atau artikel. Yang pertama yaitu bisa kita lihat di makalah, salah satu cirinya adalah rumusan masalah tersebut biasanya dirumuskan dengan dalam bentuk pertanyaan begitu. Yang kedua adalah rumusan masalah seharusnya atau hendaknya jelas dan padat, jadi tidak berbulat-bulat begitu, termuter. Ketiga adalah rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah, jadi jelas. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Jadi yang kita teliti rumusan masalahnya itu harus ada hubungannya dengan judul. Jadi ada hubungannya, keterkaitan begitu. Kemudian masalah harus menjadi dasar itu tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu variabel penelitian. Nah, apa sih variabel penelitian itu? Jadi variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh suatu informasi tentang hal tadi, yang mana dari informasi tersebut nanti peneliti dapat menarik kesimpulan. Nah, dinamakan variabel karena adanya variasi. Misalnya berat badan. Nah, berat badan ini dikatakan variabel karena di setiap kelompok atau setiap orang itu pasti berat badannya itu bermacam-macam atau bervariasi. Nah, di sini berdasar fungsinya ada 4 jenis variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas atau variabel independen, yang kedua variabel dependen atau variabel terikat, kemudian yang ketiga variabel moderat, dan yang keempat yaitu variabel kontrol. Untuk variabel yang pertama yaitu variabel independen atau variabel bebas. Nah, variabel independen atau variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat tadi. Nah, langsung masuk ke contohnya yaitu pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar. Nah, di sini yang menjadi variabel independen atau variabel terikat, variabel bebasnya yaitu motivasi belajar. Hal tersebut karena motivasi belajar adalah variabel yang akan mempengaruhi hasil belajar. Nah, hasil belajar ini adalah variabel terikatnya. Untuk yang kedua yaitu variabel terikat atau variabel dependen. Nah, variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi. Jadi yang variabel dependen ini variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Sebagai contohnya pengaruh komitmen kerja terhadap produktivitas kerja. Nah, di sini yang berperan sebagai yang menjadi variabel terikat yaitu produktivitas kerja. Dan variabel bebasnya yaitu komitmen kerja. Nah, untuk jenis variabel yang ketiga yaitu variabel moderat. Nah, variabel moderat adalah variabel yang mempengaruhi, bisa berupa penguatan atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dan seperti contoh, hubungan suami istri ini akan semakin kuat bila memiliki anak, dan akan semakin renggang apabila ada pihak yang ketiga. Nah, di sini anak adalah variabel moderator, di mana ini sifatnya adalah memperkuat. Sedangkan untuk yang pihak yang ketiga ini variabel moderat yang sifatnya adalah memperlemah. Nah,
Nah, untuk variabel yang terakhir yang keempat yaitu variabel kontrol. Nah, variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Nah, jadi di sini seorang peneliti ini membuat batasan-batasan sendiri, apa yang akan diteliti, batasannya apa aja, seperti itu. Contohnya seperti yang tertera di makalah, seorang peneliti melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui perbedaan hasil belajar siswa SD swasta dengan siswa SD negeri. Nah, di sini berarti peneliti akan melakukan perbandingan antara hasil belajar siswa SD swasta dengan SD negeri. Nah, di sini peneliti membuat atau membutuhkan variabel kontrol seperti usia yang akan diteliti, terus kelas siswa berapa, kelas 1, 2 atau kelas 3, terus materi apa saja yang akan masuk dalam penelitian tadi. Nah, hal itu dimaksudkan agar untuk mempermudah menentukan perbedaan dan memfokuskan pada hasil belajar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perumusan penelitian kualitatif tentang data penelitian. Data penelitian yang terdapat pada penelitian kualitatif itu terdapat dua macam data penelitian yang digunakan, yaitu yang pertama adalah data empiris dan yang kedua adalah data bermakna. Untuk data empiris, sebagaimana kita ketahui bahwasannya kata empiris itu merupakan maksudnya adalah data asli atau data yang sesungguhnya, apa yang ditemukan di lapangan. Kita ketahui kata empiris itu kan asli atau fakta. Jadi seorang penulis menemukan data di lapangan seperti itu dalam penyampaian di karya ilmiahnya juga seperti itu. Seperti apa yang seperti apa yang ia temukan di lapangan. Seperti contoh seperti ini. Seorang penulis menemukan data bahwasanya orang-orang pegawai di supermarket di Ponorogo itu rata-rata menggunakan baju hitam. Kemudian dalam penyampaiannya di karya ilmiah itu juga seperti yang ditemukannya di lapangan itu, yaitu orang-orang pegawai di supermarket di daerah Ponorogo itu memakai seragam hitam. Nah, seperti itu. Kemudian lalu bagaimana dengan data bermakna? Nah, untuk data bermakna ini yaitu adalah data kebalikan dari data empiris, yaitu penyampaiannya tidak seperti data empiris, tidak seperti apa yang ditemukan di lapangan. Tapi jangan salah prasangka bahwasanya data bermakna ini juga mengacu apa yang ditemukan di lapangan. Lalu data ini juga valid. Akan tapi yang menjadi titik pembedanya adalah dalam penyampaiannya data bermakna ini menggunakan kata-kata yang mempunyai makna yang makna tersebut menuju kepada data asli yang didapat di lapangan. Nah, seperti contoh seragam hitam tadi bisa disebutkan dengan kata lain seperti pulang takziah. Nah, apa hubungannya pulang takziah dengan seragam hitam? Yaitu adalah biasanya orang yang pulang takziah itu atau yang bertakziah itu memakai seragam hitam. Jadi para pegawai yang menggunakan seragam hitam itu diibaratkan seperti orang-orang yang mendatangi takziah atau
pemakaman, atau menggunakan kata seperti organisasi tertentu seperti itu. Kemudian dalam dewasa ini, dalam penelitian kualitatif itu agar lebih mendalam, biasanya para penulis itu menggunakan data yang bermakna, karena data bermakna lebih menjadikan penulis itu bisa memunculkan kreativitasnya dalam menulis. Oleh karena itu, peneliti kualitatif harus mampu memberi makna atau memberi interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh di lapangan secara empiris. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan mengenai data penelitian kualitatif, dan selanjutnya akan diterangkan pada peserta selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan judul kualitatif. Dalam penentuan judul kualitatif itu harus jelas sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan dan disusun menggunakan susunan kata yang padat. Judul penelitian dapat dikatakan baik apabila susunan kata-katanya dapat menjelaskan subjek dan maksud penelitian yang akan dilaksanakan, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan membaca judulnya saja seseorang akan mendapatkan gambaran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga seseorang tidak perlu mencari referensi lain untuk memahami ini. Cukup membaca judulnya saja, mereka akan dengan mudah paham. Intinya seperti itu. Kemudian dalam penelitian kualitatif ini banyak variabel yang diamati, dan variabel-variabel itu belum jelas. Maka judul penelitian tidak harus eksplisit seperti pada batasan masalah. Eksplisit di sini adalah tidak berbelit-belit, atau orang dapat dengan mudah memahami atau menangkap judul penelitian atau materi yang akan dilakukan.